Salah satu ciri dari sebuah kota maju, kota yang warganya merasakan ada fasilitas mobilitas penduduk yang dibuat oleh pemerintah. Kota modern, penduduknya mengandalkan transportasi umum untuk mobilitas di dalam kota. Karena itulah kalau kita lihat semua kota-kota maju, maka fasilitas kendaraan umum di dalam kotanya pasti terintegrasi, pasti terjangkau. Karena itulah Jakarta saat ini kita terus-menerus mendorong agar ikhtiar memfasilitasi penduduk untuk menggunakan kendaraan umum itu bisa makin hari makin cepat. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berkomitmen untuk mengembangkan DKI Jakarta menjadi salah satu kota besar dunia dengan sistem transportasi yang adil, terjangkau, dan inklusif untuk semua orang. Atas upaya tersebut, Anies Baswedan pernah masuk deretan 21 Heroes 2021 yang dibuat oleh Transformative Urban Mobility Initiative. Tumi membuat Anies sejajar dengan Elon Musk dan sederet menteri serta gubernur dari berbagai negara. Berikut ini adalah prestasi Anies Baswedan dalam menata sistem transportasi di DKI Jakarta. Pertama, jalur sepeda sepanjang 60 km. Salah satu pertimbangan Tumi mensejajarkan Anies dengan bos Tesla Elon Musk adalah rencana pengembangan jaringan jalur sepeda yang kini telah membentang sepanjang 63 km. Bahkan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana menambah jalur sepeda hingga puluhan kilometer hingga akhir tahun. Saya mengajak pada seluruh masyarakat, mari lihat sepeda bukan sekedar sebagai alat olahraga, tapi sebagai alat transportasi. Jadi kalau mau pergi ke warung bisa naik sepeda, mau pergi ke toko bisa naik sepeda, mau pergi ke rumah ibadah sepeda, mau ke kantor bisa naik sepeda. Jadi sepeda ini alat transportasi dan tidak perlu pakaian khusus, sepatu khusus, cukup sepeda, helm. Saya sering pakai batik, sering pakai seragam ya memang karena sebagai alat transportasi. Jadi itu yang kita dorong sama-sama. Tadi saya naik sepeda dari Lebak Bulus ke kantor itu kira-kira 19 kilo. Mungkin kalau orang sepintas merasa, waduh 19 kilo kan jauh ya. Sesungguhnya kalau naik sepedanya santai, lalu rodanya atau giginya itu dipasang gigi yang normal, itu berjalan kaki, rileks saja. Keseriusan Anies dalam memberikan dukungan bagi para pesepeda juga terlihat dari pengembangan jalur permanen sepeda di beberapa jalan protokol ibu kota. Kedua, elektrifikasi armada Transjakarta. PT Transportasi Jakarta menargetkan 50% dari bus yang dioperasionalkan pada 2025 mendatang sudah beralih ke bus listrik dan bakal beralih seluruhnya ke bus listrik pada tahun 2030. Untuk merealisasikan target tersebut, Transjakarta melakukan kerjasama dengan penyedia penelitian strategis tentang pasar komoditas global dan teknologi disrupsi asal Inggris, Bloomberg New Energy Finance. Perjanjian ditangani antara Direktur Utama PT Transjakarta dan Global Head of Client Relation dengan disaksikan CEO Bloomberg Finance. Ketiga, sistem transportasi yang terintegrasi. Pada tahun 2020, Jakarta terpilih sebagai kota terbaik di dunia dalam Sustainable Transportasi Transport Award 2021. Menurut Anies, penghargaan itu diberikan atas kemajuan sistem transportasi publik dan mobilitas suatu kota. Jadi saya perlu sampaikan di sini bahwa sejak 2017, awal 2018 kita mendorong transformasi mobilitas penduduk di Jakarta. Jadi kita selama berdekade-dekade pembangunan kita ini biasa disebut dengan istilah car oriented development. Pembangunan infrastruktur mobilitas berbasis mobil atau berbasis kendaraan bermotor. Lalu kita mengubah menjadi namanya
namanya transit oriented development. Pembangunan dengan berbasis transit. Artinya yang dibangun bukan hanya fasilitas untuk kendaraan bermotor, tetapi juga fasilitas untuk kendaraan tak bermotor dan juga untuk yang tak berkendaraan. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh semua orang? Hampir semua menjawab sepeda motor. Lalu saya katakan bukan. Alat transportasi yang dimiliki oleh semua orang namanya kaki. Jadi ketika kita melakukan pembangunan, jangan hanya membangun fasilitas untuk kendaraan beroda, tapi juga yang jalan kaki. Ya, kita bangun trotoar. Nah, di Jakarta, Anda bisa lihat sendiri, pembangunan trotoar itu berlangsung dengan masif. Lalu sesudahnya bukan hanya trotoar, kendaraan umum. Karena setelah berjalan dari rumah ke tempat halte, dari situ kendaraan umum. Kita dorong transformasi kendaraan umum di Jakarta. Namanya Jaklingko. Jaklingko itu adalah sebuah sistem di mana semua kendaraan umum tersambungkan satu sama lain. Kalau kendaraan umumnya di Jakarta sudah ada, yang namanya bis umum itu sudah ada, angkot juga sudah ada, kereta api ada, Transjakarta ada, sudah ada puluhan tahun. Tetapi selama ini mereka beroperasi sendiri-sendiri. Sementara bagi kita, warga, kita menggunakan kendaraan umum, kita ingin dari satu tempat ke tempat lain tersambungkan antar moda. Yang kita lakukan adalah menjadikan ini terintegrasi. Jadi kata kunci yang saya berikan kepada semua, apakah layanan yang Anda berikan terintegrasi dengan pelayanan yang diberikan pihak lain. Jadi kata kunci integrasi. Dan begitu integrasi dilakukan, apa yang terjadi? Bagi warga, kalau pergi dari satu lokasi, misalnya ya, saya sebut dari kawasan Cilandak misalnya, mau ke Tanjung Priok, kalau alat transportasi umumnya itu tidak tersambungkan satu sama lain, maka dia akan mengalami kesulitan. Naik kendaraan umum sampai Blok M misalnya, dari Blok M nggak ada tuh sambungannya untuk ke tempat lain. Nah, Jaklingko menyambungkan itu semua, bukan saja antar bis umum, tapi dengan angkot, dengan kereta api, dengan MRT, dengan LRT sebagai satu kesatuan sistem. Dan itu efeknya besar. Adapun Sustainable Transport Award adalah ajang penghargaan tahunan yang menilai perbaikan mobilitas kota dan inovasi sistem transportasi. Dalam STA, visi, konsep, dan eksekusi yang dijalankan setiap kota dinilai oleh komite juri yang terdiri dari lembaga-lembaga global seperti Institute for Transportation and Development Policy, Bank Dunia, International Council for Environmental Initiative. 4. Mengubah paradigma pengembangan sektor transportasi. Pemprov DKI Jakarta juga melakukan serangkaian perubahan paradigma pembangunan dalam sektor transportasi. Pelaksanaannya dengan skala prioritas yang menempatkan pejalan kaki dan pesepeda pada urutan pertama, kedua transportasi umum massal, ketiga kendaraan bebas emisi, dan terakhir kendaraan pribadi.